Oke, berjumpa lagi dengan saya di Sarjana Ekonomi ya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya lagi ya. Naik gunung di Merapi. Kalau yang kemarin kan di Merbabu, sekarang naik gunung di Merapi. Di Gunung Merapi. Saat itu kita sama berempat juga. Berempat kita naik motoran juga, kayak kemarin yang naik gunung ke Merbabu itu loh. Itu kita berempat motoran 2. Habis ngasar kita cabut dari rumah sampai di Merapi. Gunung itu di New Selo itu sekitar Isya ya. Kita habis sholat Isya jam 8 langsung naik. Kita berempat itu saya sendiri, kakak saya Rosid ya, kemudian temen Sukron, kemudian satu Nur Kicip. Itu kita berempat. Itu tahun berapa itu lupa saya ya, sekitar tahun 2014 atau 15 ya, udah lama banget itu. Kita berempat naik gunung Merapi ya. Merapi daki, kalau Merapi kan agak kecil ya, maksudnya nggak terlalu besar kayak Merbabu kemarin. Ini kita naik itu sekitar berapa ya, 8 jam mungkin, agak cepat, nggak kayak yang Merbabu itu bisa 12 jam itu sekali naik. Nah itu kita 8 jam naik, jam 8-an lah kita naik dari New Selo ya. Kita naik berempat, itu juga rame. Sampai sana ketemu pendaki yang lain-lain, itu tegur sapa juga banyak. Ada yang dari jauh-jauh itu, Surabaya juga ada, dari Malang ada, dari Banjarnegara ada, banyak. Itu kita naik sampai atas itu jam berapa itu, sekitar jam 2 kalau nggak salah, jam 2 atau jam 3 itu kita sudah sampai di puncaknya Merapi. Yang kalau dilihat dari bawah itu, dari sini ya, putih, kerucut yang ada putihnya lah. Kita sampai di sana jam 2 atau setengah 3 itu udah sampai, cepet banget itu. Lah itu kita naik sekitar jam 12 atau jam 11 itu lupa. Kita istirahat dulu di Pasar Bubrah namanya. Pasar Bubrah itu juga lahannya luas sekali. Kuburan juga banyak di situ. Ya yang mendaki meninggal kan terus dikuburkan di situ kan, kayak gitu. Kalau dibawa turun kan lama, mungkin jalurnya juga sulit ya, jadi dikuburkan di situ. Nah itu pada saat itu kita tidur jam 11 atau setengah 12 itu, tidur di Pasar Bubrah. Itu luas juga, itu banyak orang yang tidur di sana pakai tenda, ada yang bawa itu kantong mayat, itu namanya apa itu. Nah itu banyak juga itu. Lah kita berempat kebetulan nggak bawa tenda, cuman pakai matras itu, selimutnya, terus tidur di situ. Wah dinginnya minta ampun, itu dingin sekali juga itu, tapi nggak sampai minus itu. Kalau Merbabu kemarin kan minus, soalnya kalau Merapi kan masih aktif ya itu. Nah itu kita tidur dari jam 11 atau setengah 12 itu kita sampai, kita tidur. Kemudian jam berapa itu, jam 1 atau setengah 1, paling tidur 1 jam atau 1,5 jam ya, sampai terus kita naik
lagi melanjutkan perjalanan. Nah, sampai di atas itu kita bingung, yang kalau malam kan nggak kelihatan ya, sekitar jam 1 atau jam 2-an itu kita sampai di Putih itu lah, yang lain masih tidur tadi di Pasar Bubrah. Nah, kita langsung naik, kita cabut duluan, berempat itu kita cabut, nanti tidur di atas aja kan, tidur bangun-bangun posisi udah di atas, nggak usah lanjut lagi kan, gitu kita mikirnya. Nah, yang lain tidur di Pasar Bubrah itu lama, hampir sampai pagi mungkin. Nah, kita tidur hanya sejam atau 1,5 jam, kita lanjut lagi berempat, langsung kita naik ke atas. Itu kita bingung sampai di hampir di kerucutnya Putih itu loh, puncaknya Merapi yang kerucut Putih lah. Ini jalurnya kemana? Gak ada jalur lain itu. Seingat saya dan teman-teman saya itu jalurnya ya cuman itu lah. Terus kita lanjut naik ke jalur itu. Terus tanya saya, ini bener enggak ini jalurnya? Jalurnya kok kayak gini kan gitu. Bingung kita. Jalurnya langsung nanjak gini. Loh, ini bener apa enggak? Terus banyak batuan besar-besar kayak gitu. Udah naik terus gelundung batunya pada jatuh. Wah, bener apa kagak ini jalur? Waduh. Terus kita naik itu loh, kita berempat berpencar, ada yang di sini, ada yang agak ke tengah, agak ke samping, supaya nggak keruntuhan batu tadi. Jadi mencari itu, aduh, ini bener apa kagak, bingung. Nah, terus itu kita langsung naik gitu aja, nggak tahu bener apa kagaknya ya, yang penting kita naik. Terus sampai di atas jam 2:30 atau jam 3 itu kita sampai. Belum ada dua orang pakai tenda itu. Terus kita juga sampai, kita berempat lah. Itu 2 orang itu nawarin, "Mas, ini ada tenda kalau mau dipakai." Kan mungkin dia kasihan, kita berempat nggak ada yang bawa tenda. Kemudian kita pakai matras. Wah, dinginnya kan sudah di atas, jadi anginnya besar sekali itu. Langsung kita pakai matras tidur itu nggak nyenyak, soalnya dingin, jadi kebangun kayak gitu terus. Langsung itu paginya itu jam berapa itu, jam 5:30 langsung kita subuhan pakai pasir ya, kan nggak ada air ya, pakai pasir itu kita subuhan. Terus kita lihat matahari terbit ya, itu momen yang ditunggu-tunggu para pendaki ya tentunya lah. Itu juga pengalaman yang menakjubkan ya, pengalaman yang sangat spektakuler, yang sangat jos juga itu. Soalnya gini, pagi 5:30 jam 5 kita udah bangun, lihat para pendaki yang naik tadi. Itu jalurnya dari sebelah timur agak ke selatan, sebelah timur agak ke selatan. Lah kita tadi malam setelah kita lihat pagi-pagi, loh, jalurnya soko kene, dari sini, dari barat. Ternyata kita jalurnya dari barat, jadi nggak ada jalur itu sebenarnya. Dari barat, makanya nggak semulus jalur. Pendakian itu enggak banyak batu. Waduh, ini nggak tahu ini tadi malam nih
disesatkan atau memang gimana? Wong seingat saya dan teman saya jalurnya cuman itu, ada satu itu. Setelah pagi lihat, wah, ngeri sekali memang, kan dari barat, nanjak sekali, terus banyak batuan. Wong dake kita sampai berpencar agar nggak kejatuhan batu lah. Itu juga kaget dan bingung, jalur kok kayak gini lah. Pagi-pagi naiknya pada dari timur agak ke selatan itu. Waduh, itulah pengalaman saya ya, tentunya saat mendaki di Gunung Merapi. Oke, jangan lupa saksikan terus dan ikuti terus channel aku di Sarjana Ekonomi.